Bapak-bapak, kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah tanggal 31 Desember tahun 2021. Sebentar lagi kita akan malam nanti. Besok kita sudah memasuki tahun 2022. Ini bukanlah tahun Hijriah, bukanlah bulan Arab, tetapi ini adalah tahun Masehi. Kita akan bertukar tahun dari tahun 2021 ke tahun 2022. Tetapi walaupun ini tahun Masehi, ada baiknya kita koreksi diri kita semua. Dari mana kita koreksi? Apa yang kurang dari tahun ini? Apa yang harus kita perbuat untuk tahun yang akan datang? Tahun kemarin, dari awal Januari sampai Desember tahun 2021 ini, mungkin kita kurang ibadah kepada Allah. Mari di tahun 2022 ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita harus bersyukur kepada Allah. Dari sebanyak manusia yang ada di dunia ini, kita masih diberikan umur pada hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Untuk apa kita bersyukur kepada Allah? Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Untuk apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana yang khatib bacakan tadi pertama, wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali ada 4. Yang pertama apa? Orang yang mentaati kebenaran. Orang yang hidup di dunia ini di dalam kebenaran. Dia akan berkata benar. Dia akan menyampaikan pesan ataupun amanat dengan benar. Dia tidak pandai untuk bermuka dua, dan dia juga tidak pandai untuk berbohong. Dia akan selalu benar dalam hidupnya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lihatlah Rasulullah, bagaimana beliau menyampaikan agama Islam ketika beliau menyebarkan agama Islam. Apa kata kafir Quraisy? Wahai Muhammad, hentikanlah dakwahmu, akan kami berikan harta, akan kami berikan wanita yang banyak untukmu. Hentikan dakwahmu. Karena Rasulullah merasa benar. Apa kata Rasulullah? Jikalau engkau angkat bulan di atas tangan kiriku, matahari di tanganku, agama ini akan tetap aku perjuangkan. Itulah kebenaran. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata Allah, orang yang tidak merugi menurut Al-Quran adalah orang yang mentaati kesabaran. Artinya apa? Orang yang sabar di dalam menghadapi hidup ini. Kita semua tahu bahawa agama Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu sabar di dalam mentaati hidup ini, dalam menjalani hidup ini. Tanam kesabaran. Mengapa kita harus tanam kesabaran? Karena waktu kita hidup di dunia ini banyak ujian, banyak cobaan yang akan kita jalani. Dengan apa? Dengan kesabaran. Kalau kesabaran itu kita tanam di dalam hati, insya Allah dunia akhirat akan kita dapat. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran adalah orang yang tidak merugi. Yang ketiga adalah orang yang solat. Siapa sih orang yang salat? Inna tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang salat itu adalah orang yang bisa mencegah
dirinya, mulutnya, hidupnya dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah makna dari salat. Makna salat, kalaulah gerakan solat zuhur, azan, maghrib itu adalah gerakan yang diperintahkan oleh Allah, tetapi maknanya, hakikatnya adalah ketika kita bisa menjauhi semua larangan Allah, kita kerjakanlah perintah Allah. Kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena di zaman yang modern ini begitu banyak godaan, tentu harus ada iman di dalam hati kita. Harus ada takwa di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk menghadapi semuanya itu. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang terakhir, kata Allah, orang yang tidak merugi yang keempat adalah ilal ladzina amanu, yaitu orang yang mempunyai iman. Iman artinya yakin. Yakin di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dia bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Yakin di dalam hatinya apapun yang diberikan oleh Allah di dunia ini, bahawa itu adalah keyakinannya. Dia yakin di dalam hatinya bahawa itu adalah pemberian Allah. Orang yang mempunyai iman di dunia pasti akan bahagia dunia dengan akhirat. Orang yang mempunyai iman sudah jelas bahagia. Jadi mari dengan tahun 2021 kita menjelang tahun 2022. Walaupun ini bukanlah tahun Hijriah, tetapi bisa mengoreksi diri kita semua. Apa yang perlu kita tingkatkan untuk tahun 2022 yang akan datang? Keimanan yang kurang, mari kita tingkatkan keimanan. Berarti kalaulah kita tingkatkan iman, tentu kita akan bahagia. Tidak akan pernah orang itu tidak bahagia jika dia punya iman. Suatu contoh, ada seorang yang memakai mobil, nempuh di persawahan. Ketika dia nempuh di persawahan, dia lihat ada sepasang suami istri duduk di pinggir sawah. Lalu apa yang dikatakan oleh orang yang menaiki mobil? Alangkah bahagianya orang itu duduk berduaan di tepi sawah. Itu kata orang yang menaiki mobil. Lalu yang duduk di pinggir sawah apa katanya? Alangkah bahagianya mereka yang duduk di atas mobil. Sebenarnya yang naik mobil mengatakan yang duduk bahagia, yang duduk di pinggir sawah mengatakan yang menaiki mobil bahagia. Sebenarnya siapa sih yang bahagia? Yang bahagia kedua-duanya bahagia. Siapa yang bahagia? Adalah orang yang di dalam hatinya ada iman, ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari atas mimbar khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua, pertama pribadi khatib sendiri, mari kita koreksi diri, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi min dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim.